Halo, jumpa lagi dengan saya Nini Nengah Pastini Stambuk F112222015. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari Bapak Dr. Doni dengan tugas review analisis kelayakan tunggal dan perbandingan kelayakan tepatnya di bab 3 dan bab 4. Oke, kita lihat dulu soalnya. Yang pertama saya bacakan dulu soalnya. Seorang investor membeli rumah berhantu Seorang investor membeli rumah berhantu agak jatuh harganya, yaitu 1 miliar rupiah seluas 1000 meter persegi. Kita coba langsung jawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1 ada eh, dua cara, ada dua alternatif, yaitu yang untuk dijual akhir tahun pertama dan di akhir tahun kedua. Kita coba lihat sama-sama. Di sini kita coba jawab pertanyaan nomor 1, dijual akhir tahun pertama dulu. Hitungan bunga tahun jamak. P 1,3 miliar, I-nya 15%, N tahunnya 1. Dijual akhir tahun ke-1 sebesar 1,7 miliar. Kita bisa dapatkan di sini PMT-nya, bisa dilihat di tabel atau kita langsung kalikan 1,3 miliar dengan 15%-nya, didapat 1 miliar 495 juta rupiah. Sehingga keuntungan di sini 1,7 miliar dikurangi 1 miliar 495 juta rupiah. Didapat di sini keuntungannya sebesar 205 juta rupiah. Itu alternatif yang pertama. Kita lihat di sini diagram arusnya. Diagram arus kasnya, uang keluar P1-nya 1 miliar, kemudian P2-nya 300 juta, yaitu terdiri dari tadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh investor. Kemudian uang masuknya sama, sebesar 1 miliar 300 arah ke atas. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kita lihat. Ya. Demikian pula ini sampai tahun ke-1-nya yaitu keluar 1 miliar 495 juta rupiah. Kemudian masuknya 1 miliar 700 juta rupiah. Jadi di sini ada terjadi keuntungan sebesar 205 juta rupiah. Oke, kita lihat alternatif yang kedua, yaitu alternatif investasi tahun kedua. Perhitungan NPF dan IRR-nya. MAR-nya 15%, IC-nya 15%, kemudian N-nya 2 tahun. Ini IC-nya 15% per tahun bunga cicilan ya. Kemudian P1-nya 1 miliar, itu beli tanah, yaitu sama dengan kas keluar. Kemudian P2-nya 300 juta rupiah, itu biaya di awal, sama juga dengan kas keluar. Kemudian P1 tambah P2, jumlahnya 1 miliar 300. Jumlah pinjaman bank, yaitu kas masuk. Kemudian P3-nya 3,5 miliar atau 3 miliar 500 juta rupiah, itu yaitu ruko 5 pintu yang dibuat seharga 700 juta rupiah per rukonya. Jadi 3,5 miliar rupiah. Itu biaya investasi ruko, jadi kas keluar. Jadi di sini kita lihat AI-nya sama dengan PMT, bisa dihitung di situ seperti yang cara pertama, yaitu didapat sebesar 799.651.162,79 rupiah.
F-nya kas yang tadi ini 700 ini adalah kas keluar. Kemudian F ini 6 miliar, yaitu menjual ruko yang per rukonya itu harganya 1.200.000.000 sebanyak 5 ruko. Yang tadi biaya dikeluarkan per rukonya adalah 700 juta rupiah. Dijual menjadi 1,2 miliar sebanyak 5 ruko. Jadi F-nya adalah 6 miliar rupiah. Itu kas masuk. Coba buat eh, kita buat tabelnya ya. Kita tabelkan. Nah, ini tabelnya. Tabelnya ada tahun, ada komponen biaya atau manfaat, ada kas keluar, kas masuk, dan jumlah arus kas. Nah, kita lihat lagi, kita coba lihat di tabelnya ya, kita tabelkan dulu. Tahunnya ada 0, 1, dan 2 tahun, komponen biaya atau manfaatnya, kemudian kas keluar, kas masuk, jumlah arus kas. Ya, oke, yang tahun 0 P1 tambah P2 yaitu kas keluarnya 1,3 miliar, kas masuknya juga 1,3 miliar sehingga jumlah arus kasnya 0. Oke, terus yang ke tahun pertama P1 tambah A1 yaitu 4 miliar 299.651.162,79 rupiah. Karena itu pengeluaran saat ini belum ada kas masuknya, sehingga jumlah arus kasnya menjadi kas masuk kurang kas keluar jadi minus 4.299.651.163 rupiah. Tahun kedua AI dan F yaitu kas keluarnya 799.651.162,79 rupiah. Kas masuknya sebesar 6 miliar. Jumlah arus kasnya menjadi 5.248.348.837 rupiah. NPV-nya menjadi 193.000 menjadi 193.383.000. NPV-nya menjadi 193.383.742 rupiah. IRR-nya menjadi 20,948%. Ini artinya apa? Nah, di sini kita lihat MAR-nya 15%, IRR-nya 20,948%. Artinya di sini bahwa nilai investasi yang dilakukan adalah layak untuk dilaksanakan. Itu kasnya P1-nya 300 juta rupiah, P1-nya 1 miliar rupiah, P2-nya 300, arus keluar, kemudian arus masuknya 1.300.000.000 rupiah. Nah, di sini juga demikian arus keluarnya pada saat membangun itu ruko sebanyak 5 ruko 3.500.000 rupiah dan keluar 799.651.162,79. Nah, di sini di akhir tahun ini di tahun pertama tadi ya, di akhir tahun kedua juga demikian. Nilai masuknya sebesar 6 miliar dan yang keluar 799.651.162,79.
Jadi di sini keuntungan di akhir tahun kedua yaitu sebesar 5.348.837 rupiah, dikurang 651.162 rupiah kok, sehingga didapat hasilnya 900.697.674 rupiah. Ya, di sini didapat keuntungannya sebesar 900.997.674,42 rupiah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jawab pertanyaan nomor 2 ya. Kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Tabel-tabel data truk finansialnya. Tabel data finansial truknya. Biaya dan manfaat truk 1, truk 2. Masa pakai atau N tahun. Truk 1 5, truk 2 4. Kemudian harga juta rupiahnya, yaitu 550 dan 400 truk 2. Biaya operasionalnya per tahun, AOP-nya ya, itu truk satunya 80, truk 2-nya 130. Benefit atau benefit juta per tahunnya AB, yaitu 300 juta truk 1 dan 300 juta juga untuk truk 2. Kemudian nilai sisa tahun ke N atau juta. F150 truk 1, truk 2-nya 100 juta. Marnya adalah truk pertama 12%, truk kedua juga 12%. Oke, kita lihat tabel arus kas truk 1. Tahun 0 sampai ke 5, yaitu P-nya nilainya 550 juta rupiah kas keluar, kas masuknya 0, jumlahnya jadinya minus, arus kasnya, jumlah arus kas jadi minus 550 juta rupiah. Kemudian tahun pertama, AOP dan AB 80 juta rupiah, kas keluarnya, kas masuknya 300 juta rupiah. Kemudian jumlah arus kasnya menjadi 220 juta rupiah. Kemudian tahun kedua, AOP dan AB. Kas keluarnya 80 juta rupiah, kas masuknya 300 juta rupiah juga. Kemudian jumlah arus kasnya menjadi 220 juta rupiah. Tahun ketiga, AOP dan AB 80 juta rupiah untuk kas keluar dan 300 juta untuk kas masuk, sehingga jumlah arus kasnya menjadi 220 juta rupiah. Tahun keempat, AOP AB 80 juta rupiah, kas keluarnya, kas masuknya 300 juta rupiah, sehingga jumlah arus kasnya menjadi 220 juta rupiah. Tahun kelima, AI dan F-nya, kas keluarnya 80 juta rupiah, kas masuknya 450 juta rupiah, sehingga jumlah arus kasnya menjadi 370 juta rupiah. Sehingga di sini bisa didapat NPV-nya senilai 328 juta rupiah. Sehingga di sini NPV-nya bisa didapat sejumlah 328.164.793 rupiah. IRR-nya menjadi 32,31%. Karena di sini NPV sama dengan 328.164.792,87 rupiah lebih besar dari 0, maka investasi tersebut layak dilakukan dengan asumsi MAR-nya 12%, periode tahun kelima, karena IRR lebih besar dari MAR,
maka investasi dikatakan layak, yaitu IRR-nya senilai 32,31, nah MAR-nya sebesar 12%. Jadi investasinya layak. Oke, kita lihat di sini diagram arus kasnya. Uang keluar di 0 tahun ini 400 juta rupiah. Kemudian di tahun pertama sama uang keluar dan uang masuknya, tahun kedua juga demikian, tahun ketiga juga demikian, tahun keempat juga demikian. Di tahun kelima AOP-nya 80 juta per tahun uang keluarnya, kemudian uang masuknya AB-nya 300 juta per tahun. F-nya jadi 150 juta rupiah. Oke, itu untuk truk satunya. Kemudian kita lihat, kita hitung lagi untuk arus kas truk yang kedua. Kita buat tabel seperti yang truk pertama. Kita lihat ini di tahun 0 sampai 5, kemudian ada komponen biaya atau manfaat, kas keluar, kas masuk, jumlah arus kas. Dengan perhitungan yang sama dengan truk 1, kita peroleh NPV-nya sebesar 179 juta 901 rupiah. Ini 179.901.000. Oh, itu NPV-nya diperoleh 179.901.197 rupiah. Dengan IRR, sehingga IRR-nya juga kita bisa peroleh di sini 30,45 rupiah. Kita lihat di sini nilai 2 sebesar 12%, nilai IRR-nya diperoleh 30,45%. Sehingga di sini bisa dikatakan investasinya dikatakan layak karena nilai MAR-nya, nilai IRR lebih besar daripada MAR. Kita lihat diagram arus kasnya yang tahun ke-0 uang keluar P-nya 400 juta rupiah. Kemudian di tahun ke-1, kedua, dan ketiga ini sama, uang keluar dan uang masuknya diperoleh sama nilainya. Kemudian di tahun keempat, nah, uang keluarnya AOP-nya 130 juta per tahun. Kemudian uang masuknya AB-nya 300 juta per tahun. F 100 juta rupiah. Dari tabel perhitungan dan truk di atas dapat disimpulkan truk 1 dengan NPV 328 juta 164.792,87 rupiah, sehingga layak untuk dari sini dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan truk 1 dan truk 2 dapat disimpulkan bahwa yang paling layak investasinya adalah yang perhitungan dari truk 1. Sekian, terima kasih.